Kembali di Cerdas Hukum bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Bapak Alvin Lim. Masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Fernando. Sejauh apa Bapak mengupayakan mimpi Bapak nih, di meja hijau? Kami majukan ke dalam pengadilan. Di awalnya lelang tanggal 21 Mei berhasil sudah kita batalkan, Pak. Berhasil dibatalkan. Nah, pada saat itu dibatalkan, gugatan tersebut berjalan di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tangerang, Pak. Masuk ke dalam tahap mediasi. Dan di sana kami juga menggugat selain pihak bank, ada turut tergugatnya juga pihak OJK, Bank BI, dan juga KPKNL, Pak. Nah, pada saat di situ saya masih ingat sekali ada hakim mediator namanya Pak Arief yang memediasi saat ini. Ditanya sama Pak Hakim mediator, apa yang diinginkan oleh pihak Frogi? Saya bilang, Pak, sesuai petitum kami. Petitum kami adalah biarkan Frogi dihukum untuk bayar 35 miliar. Nah, minggu depannya Bank datang jawaban. Kasih surat, akan melelang kembali tanggal 11 Oktober, Pak. Nah, Pak Antonius, ini sebetulnya bagaimana nih dari Perbanas mengatur peraturan untuk lelang? Perbanas tidak mengatur mengenai lelang. Lelang itu sudah ada aturannya sendiri, sudah ada undang-undangnya sendiri. Ada regulasinya ya? Ya, sudah ada regulasinya sendiri. Pada waktu lelang banyak hal atau dokumentasi harus lengkap. Bahkan sebelum lelang pun si debitur akan disuratin, akan diinformasikan, kemudian langsung beracara didaftarkan kepada kantor lelang negara. Nah, Pak Alvin, ini kan aset Frogi Edutograph ini kan senilai 185 miliar ya, tapi kenapa bisa sampai terancam hilang itu karena utang yang senilai 65 miliar rupiah tadi? Ya, itulah yang saya bilang, kadang ketika bank menawarkan ada oknum-oknum sales yang memberikan janji-janji manis yang tidak menjelaskan secara eksplisit, dan juga jarang konsumen atau masyarakat Indonesia yang mendapatkan kredit membaca perjanjian kredit satu demi satu. Apalagi ada perjanjian-perjanjian yang mungkin dalam huruf yang kecil, font yang kecil. Nah, itulah yang wajib diwaspadai sebenarnya. Jadi klausa demi klausa itu peraturannya harus dibaca secara cermat ya? Harus dibaca, karena ketika kita tanda tangan, kita nggak boleh bilang lagi nanti saya lupa baca, saya belum baca, saya tidak mengerti. Itu sudah dianggap ketika menandatanganin mengetahui, menyetujui. Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog nih, kita akan lihat dulu informasi grafis seputar mitos fakta yang akan kita cross check. Mana mitos atau fakta seputar peminjaman uang di bank? Dan ini akan dijawab langsung oleh Pak Antonius dari Perbanas. Kita bacakan yang pertama, poin pertama, suku bunga cicilan utang bisa bertambah dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana Pak Antonius, ini mitos atau fakta? Ini bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta. In between ya? Jadi ya, between. Tergantung, jadi seperti tadi Pak Alvin sampaikan, pada saat akad kredit atau bahkan pada saat ditawarkan pinjaman, debitur itu akan diberi pilihan atau bisa memilih dia akan menggunakan tingkat perhitungan suku bunganya, Pak. Suku bunga flat atau suku bunga floating. Karena seperti contoh produk KPR, ya, produk KPR kita suka lihat tuh suku bunga KPR 5% per annum atau per tahun. Tetapi pasti ada keterangannya, ada bintangnya, fix 3 tahun. Artinya 5% itu untuk 3 tahun. Nah, setelah masuk tahun keempat akan masuk ke dalam tingkat suku bunga floating. Floating artinya mengikuti tingkat suku bunga pasar. Baik, nah, ini yang harus ditanya ya. Iya, ini yang harus dicermati. Ini yang harus dicermati. Baik, jadi bisa atau tidak mitos atau faktanya tergantung dengan peraturan dan ketentuan pada saat yang ada. Ketentuan di awal harus benar-benar dipastikan. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Selanjutnya, jika tidak bisa bayar cicilan kredit, bank langsung masuk daftar hitam atau blacklist. Ini mitos atau fakta? Oke, daftar hitam. Oke, sebelum saya jawab mitos atau fakta, daftar hitam tentu saja dipakai untuk daftar hitam apabila Bank Indonesia pada waktu itu memiliki daftar satu produk yang namanya daftar hitam atau daftar hitam nasional. Itu untuk menanggulangi atau biasanya yang masuk ke situ adalah nasabah-nasabah yang telah melakukan penarikan cek atau giro
yang tidak tersedia dananya atau cek kosong. Nah, beberapa misalnya 3 kali atau berapa kali berturut-turut dia akan masuk dalam daftar hitam. Nah, sekarang disebut sebagai atau diistilahkan sebagai SLIK. SLIK yang dikelola oleh OJK. Nah, SLIK ini sistem laporan informasi kreditur itu dipakai untuk mencatat apa? Mencatat riwayat daripada debitur itu sendiri. Jadi tidak serta-merta orang langsung masuk daftar hitam atau SLIK-nya jelek. Karena untuk debitur kan kita lihat ada kita ketahui bersama ada 5 kolektibilitas kan. Kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus. Jadi track record ini sangat penting. Nah, ya, ini untuk Pak, track ya? record. Baik, kita lanjut ke poin ketiga, mitos atau faktanya, Pak. Poin ketiga ini, jika tidak bisa bayar cicilan kredit bank, langsung didatangi oleh debt collector. Ini mitos atau fakta, Pak? Kalau menurut saya ini mitos. Mitos ya? Kenapa? Firm mitos. Firm mitos. Karena tentu saja debitur pada saat dia telat membayar cicilan, tidak serta-merta langsung ada debt collector datang begitu ya. Diingatkan iya, ditelepon iya. Nah, bahkan setelah diingatkan melalui telepon, bank biasanya akan mengirimkan surat. Surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan ketiga. Baru nanti dilakukan proses lebih lanjut untuk penyelamatan kredit tersebut. Jadi pasti dikasih warning ya? Pasti ada warningnya dan pasti diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Baik, Ya. kita lanjut ke poin keempat, Pak Antonius. Poin keempat adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL bisa melelang aset tanpa surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT. Ini mitos atau fakta? Kalau menurut saya ini mitos, karena bagaimanapun juga kantor lelang negara diawasi oleh ombudsman. Dan mereka pasti juga tidak akan bermain-main dengan dokumen. Karena dokumen ini adalah, apalagi dokumen lelang ya, dokumen lelang masuk sebagai, ini adalah berkaitan dengan aset daripada pihak lain. Baik, nah terkait ini saya mau langsung tanya ke Pak Dadan dari Ombudsman nih. Dari pihak Ombudsman sendiri bisa dijelaskan apakah mungkin ini bank melelang suatu aset ini tanpa adanya SKPT tadi, Pak? Ya tentu pelelangan ya ada prosedur ya, prosedur-prosedur yang harus dilalui. Nah cuma saya melihat dalam kasus Pak Ferdinand ini gitu, ini bisnis murni perbankan atau enggak, itu yang harus kuncinya di sana gitu lah. Karena apa? Kalau bisnis murni perbankan biasanya bank itu gitu, seperti tadi dijelaskan Pak Ketut dan Pak Alvin, itu yang dicari itu adalah tadi keuntungan-keuntungan yang memang dari awal resmi gitu ya. Itu yang dibuat karena apa? Prinsipnya gini, baik perbankan maupun pajak misalnya, dia itu akan, ini perumpamaan ya, dia itu akan mengambil bulu angsanya ya. Bulu angsanya itu yang diambil setiap saat, setiap waktu, bukan membunuh angsanya. Nah, dalam kasus Pak Ferdinand ini ya orang mau bunuh angsanya sepertinya gitu kan, bisa jadi ke sana. Karena apa? Kalau di bank justru ketika bulunya diambil, dia berharap tumbuh lagi, nanti ada keuntungan buat bank lagi dan sebagainya. Itulah bisnis murni perbankan. Itu makanya yang dicari adalah tadi bagaimana dia bisa membayar, itu aja gitu loh. Nah, tapi kalau ke hal yang lain gitu, misalkan asetnya diincer dan sebagainya, itu berarti tidak murni nih. Tidak murni, bukan keuntungan bank yang dicari, tapi ada hal yang lain. Dan yang memberi peluang itu biasanya, ini mungkin saya gambarkan ke publik ya. Biasanya itu selisih antara uang yang dipinjam dengan nilai aset itu yang terlalu besar. Nah, ini membuat para pelaku silumannya itu punya niat jahat. Jadi celah ya? Menjadi peluang gitu. Padahal ya misalkan ini kan kreditnya kan cuma 65 miliar, tapi asetnya itu gede. Nah, orang bisa mengincar asetnya itu. Jadi si banknya biasanya kan ketika dilelang hanya untuk menutupi keuntungan bank, oke udah selesai gitu. Tapi bisnis di balik itunya gitu yang tidak resminya dia ngincer aset. Baik, oknum-oknum ini sebetulnya hal yang menarik ya untuk diangkat ya. Kalau dari kacamata Pak Alvin sendiri melihatnya bagaimana? Ada oknum-oknum nakal nih, apakah ini bisa dibilang kejahatan kerah putih? Kalau menurut saya sudah ada oknum kerah putih ya di sini ya, karena yang dilakukan terhadap Pak Fernando itu sudah terstruktur, sistematik dan masif. Kenapa saya bilang seperti itu? Sudah ada kerjasama dari awal dari pihak bank, mungkin mereka melihat sebuah opportunity dari oknum ya, bukan
bukan secara general. Dia melihat aset 180M, utangnya 60, sudah dibayarin lagi tinggal 30 di situ kan. Berarti kan istilahnya ada di bank itu nama LTV, loan to value. Loan to value-nya itu cuma sekitar 20% kalau saya lihat di sini. Jadi kalau dia ambil utang 20% itu nggak dibayar tapi dia bisa jual, itu untung mereka 5 kali lipat. Ya, jadi di sini ada, makanya kenapa yang tadi saya lihat ada kejanggalan diganti direksinya setelah dikeluarkan surat. Biasanya kalau direksi lama mengeluarkan surat, direksi baru mengikuti. Karena apa? Bank itu yang dipercaya adalah kata-kata mereka. Kalau sudah mengeluarkan surat, bilang jatuh tempo tanggal 31, dimajuin ke tanggal 13, ini sudah ada keanehan. Komitmen ya Pak ya, ada Komitmen komitmen. itu. Ya. Bisnis Etikat murni baik. perbankannya di Ya. situ. Ya. Bisnis Baik. kepercayaan, jadi adanya bisnis kepercayaan. Jadi komitmen itu yang harus dijunjung tinggi. Kalau saya- Baik, ini dia kalau ya saya pesan yang bisa tambahkan kita... sedikit, Bu Rigid, kalau saya Baik. boleh tambahkan tadi Pak Dadan katakan kan mengawasi OJK dan lembaganya Pak. Itu pada saat di pengadilan mediasi gagal, saya langsung datang ke OJK. Saya lapor tuh tanggal 1 Oktober, belum ada jawaban, 3 Oktober, 5 Oktober. Sampai akhirnya saya marah-marah di OJK karena nggak bisa ketemu orang. Semua harus cuman masukin surat. Akhirnya melalui koneksi saya ketemulah Direktur EPK Pak. Saya nggak sebut namanya. Saya disambut dengan Direktur EPK tanggal 7 Oktober. Saya jelaskan hal ini semua, dia cuma jawab satu. Pak, saya akan undang pihak bank dan akan saya fasilitasi. Karena Bapak sudah ada etikat baik dan bank tidak bisa melakukan lelang menjadi alternatif yang pertama. Tanggal 8 saya tunggu tidak ada, 9 tidak ada, akhirnya tanggal 10 kita meeting Pak. Oleh pihak bank tersebut. Yang saya harapkan adalah dari pihak OJK hadir. Saat meeting, pihak OJK tidak ada satu orang pun hadir Pak. Jadi kenyataannya seperti itu Tidak ya? ada, Oke. dan pihak dari bank tersebut, direktur utamanya tidak hadir, wakilnya tidak hadir, head-nya tidak hadir, GM-nya tidak hadir, supervisor yang hadir. Yang datang adalah level paling bawah Pak, yang datang level SAM. Dan saya pada saat tanya, saya bilang besok sudah lelang. Saya punya proposal untuk membayar dari pengadilan, itu bagaimana? Pak, saya nggak ada wenang, kata dia. Masukin lagi proposal saja. Saya bilang nggak bisa, besok sudah lelang. Pak Fernando, tenang, besok belum ada pembeli lelang. Saya bilang kalau kamu yakin, saya minta surat tertulis. Dia buat surat tertulis, saya ada suratnya. Tanggal 10 Oktober jam 11.20, belum ada pembeli lelang untuk lelang besok. Saya bilang kenapa ibu yakin? Ya Pak, kan harus masukin jaminan dulu 20 miliar 2 hari di muka. Ini udah tinggal nggak nyampe 24 jam kata dia. Ya sudah, karena atas dasar itu saya percaya Pak Dadan, Pak Ketut. Kenyataannya, esok harinya di kantor lelang Pak, barang kelelang Pak, bangunan tersebut. Dan yang menariknya lagi, Oke. kantor lelang tidak punya SKPT Pak. Oke, nah Pak Dadan ini gimana tanggapannya terkait Saya kasus kira ini? ini bagian yang memang perlu dicermati secara detail ya dalam hal pengawasan ini. OJK sendiri bicara tentang perlindungan konsumen, dia sebetulnya punya keterbatasan. Ini juga yang sebetulnya dalam pandangan makro kami ini yang harus diperbaiki ya. OJK kalau tidak salah terkait dengan perlindungan konsumen, dia hanya membatasi konsumen yang 500 juta gitu ya. Di atas itu tidak terfasilitasi dengan asumsi mereka ya, OJK berasumsi bahwa mereka yang lebih dari 500 juta itu bisa membayar lawyer gitu ya, bisa membayar kasus sehingga bisa berperkara di pengadilan. Seringkali seperti itu. Padahal dalam konteks seperti tadi saya katakan di depan, ini konteks institusi negara ini jangan hanya melindungi konsumen, tapi melindungi masyarakat Juga melindungi secara umum. masyarakat Jadi secara luas ya, memang, baik. harus ada upaya-upaya untuk perbaikan regulasi. Tapi di luar itu sebetulnya di OJK kan ada direktorat lain ya yang terkait dengan mengawasi perbankannya ya, yang tadi bisnis banknya, bukan kasusnya. Tapi nanti penyelesaiannya biasanya agak tertutup ya. Artinya kalau bank dinyatakan salah itu ada hukuman yang diberikan oleh OJK terhadap perbankan itu, tapi konsumen nggak tahu. Misalkan dia dihukum denda atau apalah gitu ya. Artinya masih ada kesempatan ya untuk penyelesaiannya ya Pak Dadan ya? Ya, secara substansi terkait dengan OJK-nya gitu, ini tidak banyak berarti sebetulnya untuk Pak Ferdinand. Mungkin berartinya untuk pengawasan banknya. Baik. Banknya bisa dikasih sanksi dan sebagainya yang itu mungkin akan berpengaruh buat bank. Terima kasih Pak Dadan atas penjelasan ini, poin yang menarik yang bisa menjadi pembelajaran ya untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Dadan selaku perwakilan dari Ombudsman dan juga
juga kepada Bapak Antonius Ketut Wirianto ya, selaku pengurus bidang kajian hukum Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas. Dan juga terima kasih pada Bapak Alvin Lee. Baik pemirsa, apa saja yang harus dilakukan masyarakat agar merasa aman saat pinjam uang ke bank? Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Cerdas Hukum.